Saya banyak dosa, caranya saya selamat bagaimana? Oh dia mah gampang, ikut jihad aja. Disitulah kali pertama saya berjanji sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau bertobat. Saya benar-benar gak nyangka Tuhan bekerja luar biasa ya. Kelihatannya hal-hal yang mustahil lah gitu ya, harus, secara karena mujizat kan ya. iya. Saya minta mujizat kan Iya. untuk meyakinkan panggilan Tuhan. Zaman sekarang jangan gampang instan. Iya. Nah, segala sesuatu memang dibikin dunia sedemikian rupa sehingga seakan-akan semua gampang. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, bertemu kembali dengan saya Denny Widya SBC di podcast Menembus Waktu. Sebuah ruang di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk menemukan makna yang kekal. Hari ini kita kedatangan sosok yang tidak hanya berbicara tentang firman, tapi juga mendedikasikan hidupnya untuk membangun jemaat dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Beliau adalah Gembala CMC House of Joy, Bapak Pendeta Agustinus Ferry Sutanto, Master Teologia. Salam Pak. Shalom. Terima kasih sudah hadir di podcast Menembus Waktu Pak. Senang bisa berjumpa Bapak. Sama. Bisa kita berdiskusi, bincang-bincang tentang bagaimana kairos Tuhan dalam hidup Bapak. Siap. Pak, bisa kita mulai Pak. Boleh. Cerita Bapak, latar belakang masa kecil Bapak. Bapak tuh dari mana asalnya? Silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya berasal dari Kalimantan Barat, kota kecil namanya Kota Pemangkat. Nah itu 30 menit dari Singkawang kira-kira ke arah Sambas. Jadi saya lahir dari keluarga satu papa satu mama tapi anaknya 15. Nah, saya anak ke-15. Bisa jadi tim sepak bola ya. Luar biasa, plus cadangan. Cadangan. Ya. Jadi dari kehidupan seperti itu ya kami nggak hidup dalam kelimpahan pastinya ya. Jadi kami memang hidup kekurangan dan dari kecil saya banyak fokusnya cari uang. Nah jadi kecil juga mama ada buka warung kecil. Nah, saya dari kecil SMP tuh udah buka warung lah, tiap hari belanja segala macam. Dan suka merasa iri ketika sekolah gitu ya, lihat teman-teman bisa ada uang jajan dan lain-lain. Nah akhirnya mulai, karena di Kota Pemangkat itu banyak kelenteng ya. Nah jadi saya banyak bergaul dengan orang-orang di kelenteng. Mana mereka mengajarkan lah, pakai jimat, pakai apa, nanti dewa ini, dewa itu bisa kasih rezeki gitu ya. Nah dan zaman dulu kan negara juga ada SDSB tuh. Nah, lotre lah itu, semacam lotre ya. Nah yang dari negara kan ya. Nah akhirnya saya belajar lah cara ngundang arwah, pakai jimat gimana. Nah sehingga kita bisa tanya-tanya lah besok keluar nomor berapa gitu ya. Nanti orang bayarin tuh. Nah yang penting lu panggil aja. Nanti kalau dapat nomornya, kalau kena nanti ada bonus. Kalau nggak kena nggak apa-apa. Nah yang penting lu panggil aja gitu ya. Dari jadi kecil, Bapak sebagai ini ya. Ya kayak pencari nomornya ya. Betul. Banyak. Nah untuk cari uang jajan. Nah akhirnya karena merasa hal-hal seperti itu mudah untuk dapat uang. Dari kecil sudah pokoknya fokusnya cari uang gampang. Nah gitu. Dan kebetulan saya sejak lahir itu cacat. Nah, saya kan lahirnya kembar, cowok cewek. Kembaran saya juga sama, kaki kanannya cacat. Kita gak bisa bengkokin kaki, lutut gak bisa gitu. Sejak kecil jalan tuh pincang. Nah jadi punya tidak pede. Nah sering dibully soalnya kan, dipanggil si pincang ya. Nah jadi ada dua hal yang dalam hidup saya di masa lalu tuh yang bikin akhirnya ke depan fokusnya salah. Pertama karena miskin itu, maunya cari uang, fokusnya uang. Kedua, ada tidak percaya diri, sering dibully, ada dendam. Nah gitu terhadap orang-orang yang memandang rendah gitu ya. Akhirnya saya mau selalu lebih. Nah gimana nutupin kekurangan saya dengan kelebihan mungkin lewat kecerdasan dan apa. Membuktikan ya Pak ya. Supaya saya berasa dihargai. Nah gitu. Akhirnya itu membentuk saya sampai dewasa. Fokusnya cari uang dengan segala cara. Nah dan banyak belajar. Sekolah, cari pengetahuan, cari skill apapun gitu ya. Untuk cari uang. Nah akhirnya terjerumus pada cinta uang. Nah pakai cara apapun. Nah karena cinta uang akar segala kejahatan. Betul. Kitab Timotius mengatakan demikian. Makanya harus hati-hati juga. Jadi
akar-akar yang tidak diselesaikan. Iya. Itu akan dibawa terus gitu. Nah, sampai akhirnya saya lulusan sekolah ekonomi, saya accounting. Nah, akhirnya saya terlibat dalam kasus pajak. Oh, Nah, Bapak gitu. kuliah di mana waktu? Jakarta? Trisakti. Ya, di Jakarta ya. Iya, Berarti betul. Bapak kapan sejak pindah dari Kalimantan Barat ke Jakarta? Sejak kuliah? Saya sejak SMA. Oh, SMA udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Oh, iya. SMA di Jakarta sampai kuliah sampai selesai kerja di Iya. Jakarta. Gitu. Nah, disitulah di Jakarta itu saya karir keuangan, Iya. gitu, kerja di bidang keuangan sampai akhirnya banyak main di pajak, Iya. ya jual beli faktur pajak dan lain-lain dulu. Iya. Nah, akhirnya kena satu kasus di mana saya dimasukkan ke pasal undang-undang money laundry. Oh. Nah, gitu di tahun 2006. Iya. Ya, akhirnya masuk di Cipinang, Iya. hukuman 8 tahun. Oh. Nah, disitulah saya mulai cari Tuhan karena takut mati. Ya, karena sejak saya banyak pakai hal-hal yang gak benar, Iya. cara cari uang gampang, tentu saja banyak melakukan Iya, berbagai menghalalkan dosa. segala cara lah ya Pak ya. Dan semua dosa-dosa yang menyertai. Oh. Nah, saya juga Iya. setelah saya jadi hamba Tuhan banyak belajar, baru saya tahu juga ternyata ketika kita pakai jimat gitu ya, Iya. misalnya dulu saya nggak selalu mintanya jimat untuk cari uang. Iya. Nah, kita untuk dewa kekayaan atau apa Iya. gitu ya. Tapi ternyata jimat itu sering ditambahkan roh lain yang kita tidak tahu dan Iya. tidak minta. Iya. Nah, tapi itu menajiskan kita. Oh. Nah, jadi saya dulu ternyata ada juga yang namanya roh percabulan. Oh. Nah, banyak ternyata dan saya nggak pernah berasa minta jimat seperti Iya. itu. Tapi waktu saya bertobat itu, saya doa pelepasan waktu Iya. itu. Nah, yang mendoakan itu bilang, dalam tubuhmu banyak roh percabulan. Lu dapatnya dari jimat-jimat yang lu pakai, katanya gitu. Iya. Makanya ya udah dari background miskin, background banyak dibully, saya pengen pokoknya cepet jadi orang sukses. Iya. Nah, pakai cara apapun gitu Iya. ya. Nah, karena terlibat dalam kasus itu, di mana kasus itu ada musuhnya. Nah, dan musuh saya pernah kirim orang untuk bungkam saya di dalam. Oh, Nah, sampai segitu ya? Iya, karena saya diminta untuk ceritakan bagaimana cara-caranya bikin pembukuan itu Iya. ke pemerintah, Iya. gitu kan. Nah, akhirnya saya takut mati. Nah, karena takut mati, saya masih percaya bahwa mati itu pasti neraka nih gitu ya. Nah, akhirnya mulailah cari Tuhan itu. Iya. Iya. Tapi di dalam saya nggak ketemu Tuhan. Oh. Nah, kenapa? Karena saya cari di sumber yang salah. Iya. Nah, di penjara itu ada ketemu, saya belajar agama Muslim juga. Di situ ada teroris ya, belajar sama mereka. Mereka ajarkan gimana cara, saya tanya yang paling simpel. Kayak saya banyak dosa, caranya saya selamat bagaimana? Oh, dia mah gampang, ikut jihad aja. Nah, bagi saya kok aneh ya, bunuh orang kok bisa masuk surga. Akhirnya saya enggak. Di dalam juga ada pandita Buddha. Nah, dulu juga ada kasus juga, dia ngajarin tentang karma. Nah, dan saya juga tanya, kalau saya nih misalnya dulu saya sering aborsi misalnya, satu bayi yang saya aborsi perlu amal baiknya berapa banyak, timbangannya gimana, ada nggak di kitab kamu gitu. Nggak bisa jawab. Nah, dia bilang nggak, nanti udah mati baru ditimbang. Wah, kalau telat gimana tuh. Saya yakin susah bagi saya, amal nggak banyak, saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya juga sama, ketemu yang Kristen juga karena juga dia kasus korupsi gitu ya. Nah, dan dia pahamnya adalah ya pokoknya sekali selamat pasti selamat. Apapun diperbuat tidak akan memisahkan gitu ya. Jadi saya juga aneh, saya bilang kayak Bapak kalau masih tetap korupsi selamat nggak? Ya tetap selamat, kan saya bantu banyak gereja apa. Di logika saya nggak masuk gitu, kok nggak bertobat bisa sih ya, gitu ya. Nggak ketemu Tuhan, Pak. Nah, akhirnya setelah keluar penjara, baru kayak waktu saya keluar itu saya nggak bisa kerja di bidang saya lagi, karena waktu itu udah nama udah jelek ya. Nah, saya banyak berdiam 1 tahun nggak kemana-mana, Pak. Nggak berani ketemu orang juga, malu. Nah, gitu. Di situ saya banyak merenung dan akhirnya satu kali saya dibawa sama teman ikut camp pria sejati waktu itu. Nah, waktu itu dia pancing saya, dia tahu saya mau cari kerjaan. Ini ada satu kegiatan kumpul-kumpul orang kaya nih katanya. Nanti ada kerjaan mungkin di sana katanya. Saya pergi. Di situ saya ketemu Tuhan. Setiap sesi 12 sesi itu saya seperti ditabuk Tuhan gitu ya. Nangis saja kerjaannya. Sesi ini dengerin, nangis. Sesi ini dengerin sampai akhirnya saya resting. Jatuh. Di situ saya merasakan damai yang luar biasa. Di situ saya dengar suara dari hati saya yang ngatakan gini, Ferry, mana dosa-dosamu? Sini, aku yang tanggung. Waktu itu lagi sesi tentang tanggung jawab. Diputarin video tentang Passion of Christ tuh.
klip videonya kan. Nah disitulah saya, rasanya beban dosa yang segitu banyak, itu benar-benar diangkat, ringan saya jadinya. Saya sampai racing nggak mau bangun-bangun di situ, dibangunin panitia sampai marah-marah saya. Ngapain bangunin saya lagi enak ya? Damainya. Betul. Gitu ya. Nah disitulah kali pertama saya berjanji sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau hidup damai. Saya nggak mau dikejar-kejar rasa takut, rasa apa. Nah dan disitulah saya mulai belajar yang namanya Alkitab tiap hari. Jadi setelah camp itu kan ada yang harus kita bikin setiap hari itu selama 40 hari pertama untuk membentuk gaya hidup gitu ya. Nah, saya lakukan, tidak ketinggalan. Pokoknya kalau bolong sehari mulai dari hari pertama. Saya harus mengulang lagi ya. Betul. Dan itu membentuk. Dan benar-benar baca firman itu mengubah orang. Nah, mengubah sifat-sifat yang dulu jelek dan jadi diperbaharui di akal budi. Nah, dan saya juga bilang, Tuhan, saya ingin buktikan bahwa kalau saya bertobat, hidup saya bisa dipulihkan. Nah, ternyata Tuhan nunjukin tuh cara yang juga bagi saya mustahil. Gitu. Caranya gimana? Dulu waktu saya keluar penjara, saya bilang saya nggak mau lihat Cipinang. Kapok lah gitu ya. Tempat trauma lah ya itu ya. Tempat terkutuk sama sekali di hidup saya gitu ya. Nggak mau lewat di depannya juga nggak mau gitu ya. Ternyata Tuhan berkata lain. Setelah saya camp itu, saya dipertemukan dengan seseorang bukan Kristen gitu ya, tapi dia bisa menawarkan saya kerjaan. Nah, waktu itu saya hobi pingpong. Hobi pingpong dan dia main pingpong cocok dengan saya. Terus dia bilang, Fer, kamu kan kayaknya punya background education bagus, kok nggak kerja? Saya bilang, ya Pak, saya gini cerita lah. Kalau gitu saya bantu kamu deh katanya. Dia tulis surat, dia bilang coba kamu kan lulusan di Cipinang kan? Iya. Kamu kasih ke Pak Kalapasnya. Nah, nanti kamu ada kerjaan katanya gitu. Udah, saya datangin Kalapasnya, Pak Kalapasnya baca kaget. Dia bilang ini surat penunjukan kamu untuk jadi mitra koperasi Cipinang kelas 1. Nah gitu ya. Saya maksudnya mitra koperasi apa Pak? Kamu suplai makanan. Saya bilang emangnya ini siapa Pak orangnya? Saya kan nggak kenal ya. Coba panggil Pak Jul. Ternyata namanya Pak Julkarnain Yunus. Dia tuh Sekjen Depkumham gitu ya. Nah akhirnya saya benar-benar nggak nyangka Tuhan bekerja luar biasa ya. Saya jadi ingat cerita Elia. Mana gagak pun bisa dipakai Tuhan ya. Nah dari situ akhirnya saya dipulihkan ekonomi. Saya suplai makanan dari mitra kerja. Sampai akhirnya kita jadi mitra waktu saya meninggalkan usaha tuh 34 cabang waktu itu. Indonesia. Nah akhirnya di saat saya lagi oke-okenya usaha, Tuhan panggil untuk full time. Untuk menggembalakan. Nah bagaimana cara Tuhan memanggilnya? Nah itu gara-gara. Kan dalam zona nyaman itu kan. Betul. Sudah menjadi pengusaha. Nah karena dulu kan keluarga besar saya Katolik ya. Nah waktu saya sudah bertobat itu. Keluarga besar saya selalu saya danain setiap tahun itu untuk ada ziarah rohani. Nah saya kebetulan pas waktu itu ikut. Karena ke Israel waktu itu. Nah ikutlah. Nah waktu pergi itu di Gunung Sinai. Nah di situ ada SMS gitu ya yang nomor gak dikenal. Kasih ayat tentang Yesus tanya sama Petrus apakah kamu mengasihi aku gitu kan. Gembalakan domba-dombaku kan. Saya pikir biasalah mungkin orang-orang di komunitas lah gitu ya. Firman, saya cuekin. Lalu di Taman Getsemani doa. Di situ romonya 2 yang ikut juga bawa renungan tentang itu. Nah, aku bilang, pas banget ya gitu kan. Kebetulan. Nah, lalu yang ketiga, saya dibawa ke satu gereja di Gunung Golgota itu. Nah, di situ ada satu gereja Katolik yang sekali masuk ada gambar, gambar 3 dimensi tentang cerita itu. Terus sekali masuk langsung kok teng gitu. Kok ini sama terus nih ya gitu ya. Udah akhirnya saya pikir saya bilang Tuhan ini panggilan saya bukan. Nah gitu ya kan waktu itu saya sudah mulai berpartisipasi di Pria Sejati ya. Kan jadi fasil gitu ya. Nah, akhirnya pulang saya bilang Tuhan saya mau pastikan ini panggilan saya atau bukan. Kalau panggilan saya minta dikabulkan 3 mujizat. Kalau 3 mujizat ini dikabulkan, saya pasti lepaskan. Untuk menguji panggilan ini ya. Betul, kan katanya harus uji segala sesuatu ya. Kan katanya bisnis itu juga dari Tuhan. Ya kan, kok itu tinggalin aja. Pelayanan bisa diusaha juga kan. Gitu. Nah cara ngujinya saya minta karena berdasarkan ayat itu nama menggembalakan. Nah, saya pikirnya kalau jadi gembala itu harus pendeta harus sekolah teologi. Saya pikirnya gitu. Nah, jadi saya bilang, gini.
kalau saya bisa diangkat jadi pendeta tanpa sekolah teologi, itu berarti panggilan Tuhan. Nah, itu pertama saya minta. Yang kedua, saya juga minta kan menggembalakan domba. Saya nggak punya domba. Saya minta ya langsung ada dombanya. Nah, gitu ya. Nah, itu baru benar panggilan. Ini kelihatannya hal-hal yang mustahil lah gitu ya, harus, secara karena mujizat kan ya. Iya. Saya minta mujizat kan untuk meyakinkan panggilan Tuhan. Karena kalau udah dipanggil gembala kan jadi full time ya. Harus melepaskan usaha yang lagi bagus. Gitu kan. Wah, ini kalau salah panggilannya orang lain repot ya. Nah, itulah. Nah, terus yang ketiga soal penghasilan. Ya kan saya juga perlu jaminan penghasilan. Nah, kalau saya tinggalkan usaha saya terus gimana gitu ya. 3 itu yang saya minta. Dan ternyata seiring perjalanan waktu 3-tiganya dikabulkan. Bagaimana caranya Tuhan mengabulkan? Untuk yang pendeta tanpa sekolah teologi awalnya. Saya dapat DCMC ini dari sesama pembicara di Pria Sejati. Dia kebetulan sudah bersinode di sana. Nah, dia bilang, Fer, gue lihat lu kan sering pelayanan, kan dulu saya pelayanan sosial media, bagi-bagi firman, sampai sekarang masih gitu ya. Nah, lu gue lihat dapat jiwa, lu langsung kasih ke gereja lokal untuk dibaptis, dimuridkan. Nah, tapi lu sering cerita kadang gerejanya nggak peduli sama dombanya karena miskin atau apa gitu ya. Kenapa sih nggak lu aja gitu kan? Tapi saya bilang, saya kan bukan pendeta. Lu mau nggak jadi pendeta katanya? Nah, di sinode gue gampang. Lu nggak harus sekolah teologi. Yang penting ada syaratnya, lu harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Kedua, lu sudah ada pelayanan. Lalu kan pelayani Pria Sejati katanya kan. Nah, terus satu-satunya sumber adalah firman. Terus ada rekomendasi dari yang sudah jadi anggota. Nah, saya rekomendasi lu. Gue tahu lu katanya gitu kan. Nah, akhirnya pas mubes waktu itu tahun 2018 satu. Mubes saya langsung ditabiskan di sana. Nah, gitu saya bilang. Ini ya sinode. Nah, luar biasa saya bilangnya. Ditabiskan tambah sekolah teologi nih ya. Satu terjawab. Nah, ya kan? Nah, terus masalah jemaat ya kan. Nah, saya dimulai dari, karena waktu itu setelah selesai, saya diangkat jadi ketua komunitas Pria Sejati Bandung. Nah, di situ kan semua yang habis ikut camp kan banyak tuh. Nah, dan itu saya gembalakan. Nah, gitu di komunitas itu. Saya bilang ini benar-benar jawaban luar biasa. Nah, kan langsung banyak. Dan saya harus benar-benar muridkan tuh semua alumni-alumni Pria Sejati di Bandung gitu kan. Nah, itu udah terkabul. Sisanya yang soal penghasilan, kan saya bingung ninggalin usaha gimana. Nah, ternyata Tuhan kan di bisnis kami ini, semua karyawan kami di tiap usaha itu adalah napi. Nah, gitu, karena usaha di dalam. Nah, dan napi ini ternyata ada satu yang dia IT-nya dulu time zone. Nah, dia ahli yang bikin programnya. Dan pas waktu itu di Menteri Depkumham juga minta supaya transaksi belanja di dalam harus cashless. Nah, dia ngajarin saya. Nah, Pak, saya mau nggak bikinin saya bikin sistem. Bapak hanya kontrol di HP aja. Seluruh cabangnya Bapak. Nah, gitu, dan transaksi cashless semua. Nah, Bapak bisa di luar, nggak perlu masuk ke dalam bahkan gitu kan. Kontrol stok apa segala. Dia bikinkan. Sampai sekarang pun dia masih jadi manajer IT di perusahaan kami ya. Nah, disitulah akhirnya saya bilang sama saudara-saudara, kan dulu kerjanya bareng, saya banyak saudara ya, 15 ya. Banyak cabang gak masalah, masing-masing pegang ya. Saya bilang sama koko saya yang paling besar, saya bilang, kok saya ada panggilan Tuhan nih buat gembala. Nah, saya mau lepas semua. Udah, saya pokoknya perpuluhan saya aja, saya saham 10% aja. Nah, saya jadi komisaris pasif aja. Saya mau full time pelayanan. Udah, mereka setuju. Akhirnya saya pelayanan. Jadi keuangan tetap terjamin 10% itu, dan saya pelayanan juga karena gereja saya melayani yang kalangan bawah gitu ya. Jadi kita nggak ada perpuluhan, pokoknya ada kotak kecil mau kasih enggak, tapi saya kan udah cukup. Nah, itu kira-kira pelayanan saya sampai sekarang. Jadi 3 mujizat itu terjadi ya Pak ya. Baru saya yakin ini panggilan. Nah, terus Bapak sekarang jadi seorang gembala sidang. Bagaimana Bapak mengajak jemaat ini bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi sebagai pelaku firman, Pak? Karena sasaran saya adalah orang-orang yang seperti saya dulu. Termarginalkan lah ya. Nah, itu. Jadi saya pastinya paling pertama, kan mereka pasti dalam masalah. Selalu ketemu pasti dalam masalah. Nah, gitu ya. Yang lagi banyak utang, yang baru keluar penjara, kan kita pelayanan lapas juga ya. Nah,
ketika keluar kita tawarkan, lu mau nggak hidup lu dipulihkan? Saya contohnya, saya kamu tahu bisa cek, saya pernah masuk penjara dan lain-lain, dan hidup saya sekarang aman, bahagia, damai. Kalau lu mau, tapi harus pemuritan. Nah, saya janji bantu di awal, tapi saya nggak mau kamu tergantung. Kamu ada program-program harus dijalani. Setelah itu kamu harus mandiri. Nah, kalau kamu mau ikut, ayo. Saya tawarkan kamu. Jadi kita ada juga kerjasama dengan rumah singgah juga. Nah, jadi tempat tinggal nggak usah khawatir. Ada makan, ada pemuritan, ada. Nah, nanti kalau udah siap, maunya apa? Mau pelayanan atau mau kerja? Nah, sekuler. Kalau sekuler kita kasih modal. Nah, di kami kita ada program kursus cuci AC. Nah, jadi yang penting cuci AC, isi freon bisa kerja. Ada juga yang kayak gerobak teh poci itu. Nah, kita bikin namanya teh happy gitu. Nah, kita kasih gerobaknya, sealernya apa. Kamu juga cari lokasi aja. Udah kamu jualan. Nah, nggak perlu skill yang tinggi. Nah, itu kira-kira program-program kami sehingga mereka harus dimuridkan. Nah, kami banyak program setiap hari memang fokusnya firman karena saya percaya pengalaman saya bisa berubah hanya karena firman. Tanpa firman nggak bisa aja. Nah, jadi kita setiap hari Bible study itu. Nah, kita ada Bible study online juga ada. Kita juga ada komsel, ada ibadah. Nah, jadi itu program-program kami semua pemuritan pokoknya. Gitu. Dan itu membentuk jemaat untuk jadi pelaku firman ya akhirnya ya. Ya, tidak semua berhasil, Pak. Banyak yang gagal. Nah, karena nggak gampang. Namanya kehendak bebas ya. Nah, kadang kita harus juga membiarkan mereka berjalan dalam pilihan mereka. Kalau kamu ikut yang ini, kamu ujungnya oke. Nah kan, kayak Roma 8:28 kan bilang ya, kita tahu sekarang, berarti kita harus ada di ujung. Kalau belum di ujung kita nggak tahu. Iya kan? Nah, makanya saya bilang kamu sabar bertahan sampai di ujung. Kamu baru bisa melihat bagaimana cara Tuhan mengubah kamu seperti saya. Tapi kalau kamu tidak sabar di tengah udah mau berontak, kamu akan nikmatin tabur tuainya. Saya nggak akan maksa. Nah, kamu silakan mau meninggalkan programnya silakan. Nah, gitu kan. Tapi nanti ketika kamu mau kembali lagi, wah lebih berat. Nanti kamu kayak Esau tuh. Nah, dikatakan sampai bernangis-nangis air mata kan ya, ya kan ya. Nah, jadi kesempatan gak datang 2 kali nih. Yang itu banyak yang butuh. Jadi selalu di awal kita sudah ada persyaratan. Harus ikut pemuritan. Nah, gitu, Pak. Nah, kemudian Bapak sebagai seorang gembala, Pak, Bapak bagaimana melihat gereja zaman sekarang nih, Pak, zaman now. Tantangan-tantangan gereja zaman sekarang nih, Pak. Ya, khususnya di era digital sekarang ya. Nah, memang banyak sekarang orang-orang percaya berasa hamba Tuhan tuh bahkan gak butuh lagi. Karena mereka bisa dapat sources dari mana aja, pokoknya AI ya. ChatGPT, DeepSeek gitu ya. Mau cari apa aja bisa di situ kan. Lebih hebat dari pendetanya kadang malah ya. Nah, sehingga banyak orang akhirnya membentuk teologi sendiri. Nah, apa yang cocok bagi mereka? Nah, itu sangat berbahaya kalau ternyata banyakan carinya yang instan, yang cepat. Nah, misalnya banyak yang suka hyper grace, misalnya kan ya, wah pokoknya semuanya yang lancar-lancar teologi kemakmuran gitu ya, tanpa ada bimbingan. Nah, gitu ya. Jadi saya memang banyak saya kasih kasus-kasus, contoh-contoh gitu ya, bahwa di zaman sekarang kalau kamu hanya memilih apa yang kamu suka, bukan seluruh kebenaran. Banyak orang maunya carinya sebagian kebenaran. Comot-comot ayat gitu kan. Langsung ini aja. Nah, saya selalu bilang tidak bisa sebagian. Kita harus keseluruhan. Nah, bagaimana di dalam Alkitab tuh ada tentang sukacita, ada damai sejahtera, ada juga penderitaan. Nah, jadi harus komplit kamu belajarnya. Orang mau damai sejahtera sukacita. Nah, gitu ya. Mau yang kesejahteraannya diberkati berlimpah-limpah ya. Tapi ada syaratnya. Ulangan 28 tentang berkat awalnya tuh ada syarat tuh. Ada tanggung jawab kita. Dari ayat 2 sampai 14 tuh semua berkat-berkat yang akan mendatangimu dan menjadi bagianmu. Kalau di ayat 1 dilakukan. Gitu ya. Semua bersyarat. Keselamatan juga bersyarat. Harus percaya kan. Gak percaya gak bisa. Ya kan. Nah, jadi harus ada syarat. Jadi saya selalu mengingatkan. Zaman sekarang jangan gampang instan. Nah, segala sesuatu memang dibikin dunia sedemikian rupa. Sehingga seakan-akan semua gampang. Nah,
tentang menyangkal diri, tentang salib tuh udah nggak jadi fokus. Tentang pertobatan pun udah nggak jadi fokus. Nah, padahal itu inti. Pertobatan di dalam Alkitab berapa ratus kali disebutkan. Berarti penting sekali. Zaman sekarang banyak kekurangan itu, Pak. Terutama isi khotbah gitu ya. Banyak lagi tidak menekankan tentang makanan keras. Nah, semua yang gampang-gampang, yang menghibur ya kan. Nah, itu bagi saya melihatnya ya. Sehingga saya kenapa pemuritan itu sangat penting. Seluruh Alkitab. Nah, kita ajarkan seimbang. Nah gitu, jangan hanya sebagian. Jangan yang menyenangkan telinga dia udah. Ya kan, harus menyenangkan Tuhan kan ya. Nah itu sih gitu. Nah Pak, kemudian Bapak waktu jadi gembala, kan Bapak tidak ada dasar teologianya. Nah kemudian Bapak sekarang udah master teologi nih Pak ya. Bagaimana Pak ceritanya Bapak mengambil sekolah lagi nih? Jadi saya dasarnya dulu waktu bertobat di Pria Sejati, saya kan dianjurkan mentor-mentor saya di Pria Sejati untuk belajar. Jadi saya dulu sering tuh seminar mau camp, mau apapun, ikut aja belajar ya. Dan saya pribadi baca Alkitab setiap hari. Dan saya juga ada sampai beli yang konkodrasi gitu ya, cari gitu ya, belajar sendiri gitu ya. Nah, tapi waktu saya sudah ditabiskan itu, saya jadi berasa ketika saya mau diundang khotbah gitu atau apa, orang sering nanya, Bapak pendetanya sekolah teologi di mana gitu ya. Nah akhirnya saya itu satu kebutuhan gitu ya. Saya belajar. Nah akhirnya saya sekolah teologi. Nah sampai akhirnya selesai. Nah baru saya berasa saya komplit. Nah gitu ya. Tapi bagi saya kalau orang tanpa sekolah teologi untuk zaman sekarang ya. Tanpa sekolah teologi pun kalau dia rajin baca Alkitab setiap hari berulang-ulang. Ditambah dengan pengetahuan yang bisa di-search di Google gitu ya. Sebenarnya sudah mumpuni untuk mengetahui isi Alkitab. Nah gitu. Dan tentunya harus punya mentor. Nggak bisa sendiri ya kan. Mentor tuh sangat penting. Saya punya banyak mentor. Utama di Pria Sejati itu pemimpin-pemimpin saya semua terlihat dari, yang penting kita lihat buahnya. Ya kan? Pemimpin-pemimpin yang memang sudah teruji. Nah dan sudah ngalamin banyak yang namanya penderitaan dan berhasil lewat. Nah itu yang saya pilih jadi mentor. Nah kalau enggak susah. Gitu Pak. Nah sekarang kan Bapak juga suka mengajar Pak ya? Ya. Mengajar jemaat juga, mengajar sekolah teologi juga. Sekolah teologi ya. Nah bagaimana Pak, Bapak melihat calon-calon hamba Tuhan ini nih Pak? Ya, jadi banyak yang prakteknya yang kurang. Maksudnya? Banyak sekarang fokusnya ke pengetahuan. Oh mereka masuk sekolah teologi ya untuk mencari pengetahuan. Iya, tapi ketika praktek kita ajak pelayanan, nah gitu yang benar-benar bagaimana menerapkan yang kita tahu gitu ya. Banyak yang lebih suka di zona nyaman. Nah, ini yang saya berasa kecenderungannya sekarang banyak orang hanya cari gelar. Nah, cari pengetahuannya. Nah, hanya untuk mungkin supaya di gereja lokal bisa dipakai. Merasa pelayanan itu sesuatu yang harus dimimbar. Nah, gitu ya. Tapi bagaimana mengaplikasikan kita jadi garam dan terang bagi dunia, khususnya di keluarga dulu gitu ya. Itu nggak jadi fokus. Nah gitu, banyak saya lihat bahkan kayak di camp Pria Sejati ya, banyak saya lihat pria-pria yang tidak berfungsi di keluarga. Tapi gelar teologinya bagus. Nah gitu. Di mana ilmunya kok nggak diterapin? Nah gitu ya. Jadi saya lebih suka sih kalau sekolah teologi itu ada imbang antara praktek yang dipelajari dengan prakteknya. Dan harus memang teruji gitu kan. Yang dipelajari dengan yang dilakukan. Gitu. Dimulai dari keluarga paling gampang. Ya, itu. Nah Bapak melihat dalam pelayanan di jemaat ya Pak ya saat ini. Kemudian juga sebagai seorang dosen yang mengajar. Nah, firman Tuhan tuh, orang bagaimana dia bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Terus prioritas juga pelayanan dia dalam hidupnya. Yang supaya dia, seperti yang tadi Bapak katakan, tidak hanya secara pengetahuan, tapi dengan hati gitu loh Pak. Ya, tentunya pasti harus pertama ngalamin Tuhan dulu Pak. Oh itu penting nah, ya. Itu penting sekali. Nggak bisa orang jadi Kristen karena keturunan. Nah gitu ya, orang jadi Kristen harus punya perjumpaan. Nah dimulai dari perjumpaan. Ketika sudah berjumpa kita tahu Tuhan tuh kita tahu ada.
Nah, di situ kita baru juga menyadari identitas kita siapa. Banyak orang udah sekolah teologi pun masih ragu identitasnya siapa. Nah, kita orang yang disebut anak Allah loh. Berkuasa sekali. Tapi di mana ketika kamu dikasih ujian, kasih pencobaan gitu ya, kok loyo? Nah gitu ya. Nah itu karena kurangnya pengertian tentang identitas, kurangnya pengalaman perjumpaan, plus kurangnya makan makanan rohani. Kita makan jasmani supaya six pack otot gitu ya, makan protein yang banyak. Tapi roh kita juga sama. Perlu juga supaya six pack. Jangan rohnya family pack gitu ya. Ketemu masalah down. Nah gitu ya. Saya sangat menganjurkan semua apalagi yang sudah masuk dunia pelayanan untuk ngalamin penderitaan, ngalamin masalah. Nah, jadi bagaimana firman yang dia baca, jadi nyaman terus ya. bagaimana nanti makanan yang dia makan bisa membantu dia menghadapi. Nah, kita bisa peka terhadap yang namanya Roh Kudus. Tanpa makanan kita nggak peka. Kita harus bagaimana menghadapi ini. Banyak sekali. Saya pun sudah berkali-kali ngalamin masa-masa yang bagi saya perlu mujizat. Kadang kita juga bilang, Tuhan berikan saya mujizat. Mujizat itu kan sesuatu masalah yang di luar kemampuan kita. Berarti harus ngalamin masalah besar kan gitu ya. Jangan mengharapkan mujizat tapi gak mau masalah besar gimana ya. Sampai sekarang pun masih diujikan, apalagi kita pelayanan semakin banyak, level iman akan semakin dinaikkan, ujiannya makin besar. Kayak saya ini lagi ujiannya, usaha yang dulu udah jalanin lama gitu ya, tiba-tiba ditutup semua. Nah, sekarang jadi sampai harus jual rumah gitu ya. Wah luar biasa. Tapi bedanya ketika kita sudah terlatih, gitu ya, kita udah pernah ngalamin, udah lewatin gitu ya. Kita mah tenang aja. Damai. Nah gitu yang Yesus bilang, damai yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai yang dunia berikan. Artinya damai dikasih itu gak tergantung situasi. Situasi apapun gak damai. Kita lihat para rasul nulis surat dalam penjara. Yang bersuka cita lah. Kan lucu ya. Orang lagi menderita kok bersuka cita ya. Nah itu damai-damai. Kita ngalamin. Firman tuh hidup. Firman tuh bukan bacaan majalah yang tidak kita alami. Tapi firman ketika baca kita alami. Nah itu baru kita bilang firman tuh hidup. Karena menjadi daging di kita. Nah itu usaha-usaha harus ke arah sana. Supaya orang sekarang bisa menjalani apalagi orang masuk dunia pelayanan ya. Pelayanan itu bagi saya komitmen untuk datang berkorban dan dikorbankan. Nah siap enggak? Nah gitu, bukan datang untuk dilayani, dipuji enggak ya. Datang mau berkorban dan dikorbankan, siap enggak? Nah gitu. Kalau kita enggak punya kekuatan rohani itu pasti nyerah di tengah jalan. Nah Pak, Bapak sebagai seorang gembala, visi Bapak ke depan nih Pak, 5-10 tahun lagi, gereja yang Bapak pimpin ini mau dibawa kemana Pak? Ya, saya hanya pengen semua jemaat saya bisa lebih hebat dari saya memuridkan. Saya banyak fokusnya pemuritan pokoknya. Nah saya mau gereja saya tidak menjadi gereja yang fokusnya jumlah orang, tapi fokusnya kualitas. Nah saya pengennya semua jemaat saya mampu memuridkan. Dimulai dari keluarga. Saya lihat sekarang keluarga banyak masalah. Semakin kemajuan teknologi, semakin kemajuan pengetahuan, kasih itu malah jadi enggak. Jadi makin tawar. Orang makin sendiri. Apalagi dengan gadget gitu ya. Lagi makan bareng pun bisa masing-masing pegang gadget ya. Kasih itu jadi dingin. Saya juga lihat kadang dalam pelayanan ya. Ketika kita ajak, kayak Yesus juga bilang Matius 25 itu 35-40 tentang orang-orang yang hina, orang di penjara, orang sakit kan, kamu melakukannya untuk aku. Banyak pelayanan kalau kita ajak ke daerah yang seperti itu, yang gak ada PK, gak ada ujian, yang harus bawa sesuatu gitu ya, diajak gak mau. Atau bahkan kadang lewat di depan kita aja gitu ya, yang udah lusuh apa, lu bisa ngasih pun kok gak mau sih. Nah gitu. Kita gak ada satupun orang percaya yang tidak mampu membantu. Minimal mendoakan bisa kan? Nah gitu. Sering kita di grup-grup lihat, oh anak saya sakit apa? Berhentilah sebentar, korbankan nyawamu. Bagi saya, Yesus bilang, kasih yang paling besar ada orang yang mengorbankan nyawanya bagi sesamanya. Nah nyawa itu waktu. Kita kehilangan nyawa kita setiap saat kan? Kita mendekati masa kematian kita. Nah kalau kita korbankan sebagian waktu kita, sebagian nyawa kita untuk teman kita doakan. Itu perbuatan kasih yang luar biasa. Itu melatih kepekaan kasihmu.
Gitu. Kasih sudah diberikan oleh Tuhan, Roma 5 ayat 5 kan? Kasih sudah dicurahkan ketika menerima Roh Kudus. Tinggal kita mau pakai enggak? Mau dilatih enggak? Betul. Nah, banyak orang sekarang enggak mau. Itu yang jadi kekurangan. Saya pengennya gereja saya tuh jemaatnya penuh kasih. Nah, kalau bisa mendekati yang kisah para rasul tuh. Bisa berbagi hak milik ya, itu luar biasa bagi saya Membayangkannya dulu kayak gitu ya jemaat ya. Kok sekarang beda sekali ya gitu. Banyak egoisnya gitu. Mungkin itu Pak. Ya luar biasa nih Pak. Ya semoga apa yang Bapak rintis, Bapak usahakan ini bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Nah Pak, pesan-pesan Bapak buat para penonton yang saat ini menghadapi pergumulan, apapun mereka Pak, pergumulan mereka ya, baik ekonomi, pelayanan, pekerjaan, atau apapun pergumulan mereka, yang mungkin saat ini udah merasa letih, sudah hampir nyerah lah Pak. Silakan Pak, Bapak ingin sampaikan apa Pak? Boleh. Mereka. Paling pertama, sadari identitasmu siapa. Kita nih anak-anak Allah yang katanya dikasihi, mulia, dan berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada apapun, situasi apapun yang membuat kita tidak ada nilainya. Tuhan masih selalu kasih kesempatan. Yang penting datang padanya dengan hati yang mau. Mau berjumpa dengannya, mau dipulihkan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Cari tahu apa sih kehendak Tuhan. Tuhan kasih jalan-jalannya, pelita, jalan. Yesus bilang akulah jalan kebenaran. Dia tuh jalan. Ikutin jalannya. Baca Alkitab secara sempurna. Lalu dapatkan mentor. Jangan jauh-jauh dari persekutuan. Masuk ke komunitas yang sehat. Yang memang mau membangun. Nah disitulah kita akan mulai. Dan harus sabar. Tidak ada yang instan. Nah, untuk berubah itu perlu waktu. Dan saya lihat dari pengalaman saya rata-rata kalau yang serius ya perlu sekitar 3 tahun. Itu kenapa Yesus juga mau penulisan 3,5 tahun ya. Saya juga 3 tahun gitu ya. Nah jadi perlu waktu. Nah karena kita ketika hidup di dalam penderitaan karena ulah kita, tabur tuai kita itu pun bertahun-tahun gitu. Nggak mungkin dalam satu malam overnight langsung berubah. Pembaharuan itu terus menerus menurut kitab Kolose 3. Jadi pembaharuan dan kita pastikan dengan makanan itu kita akan peka dengan penolong yang sudah diberikan Tuhan. Pastikan sudah dapat dulu penolongnya. Banyak orang waktu dibaptis tidak dapat. Kenapa? Waktu baptisannya motivasinya salah ya kan. Belum percaya cuma karena disuruh baptis gitu ya. Pastikan dapat dulu tuh penolong. Setelah dapat penolong, wah semuanya lancar. Ayo jangan nyerah. Tuhan mengasihi kamu, sangat mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Saya juga sama. Bagi kita kan punya pengalaman. Tuhan tuh bagi kita siapa sih? Bagi saya Yesus itu pemulung. Saya sampahnya. Saya diambil, dibersihkan, dibentuk, dipakai sebagai bejana yang mulia. Itu yang harus kita alami. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ayat favorit dari Pak Ferry apa nih Pak? Saya suka Yohanes 3 ayat 36. Kalau kita bilang kita percaya pada anak, kita pasti diselamatkan. Ada kehidupan kekal. Tetapi bila tidak taat pada anak, maka murka Allah tetap padamu. Jadi kita harus hidup seperti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup kata Alkitab. Nah itu kesukaan saya. Bagaimana kita bisa dengan kasih yang sudah kita terima. Saya ketika nyanyi, dengan apa kan ku balas. Kalau kita sudah ngerasain kasih Tuhan, mau balas pakai apa? Itulah yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana kita mau mengorbankan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Walaupun gak bakal cukup. Tapi lakukanlah yang terbaik selama sisa hidup. Itu aja Pak. Ya luar biasa Pak. Wah terima kasih nih Pak Ferry. Sebelum kita akhiri podcast ini Pak, mohon kesediaan Pak Ferry untuk berdoa bagi para penonton. Ya Pak ya. Haleluya. Bapak terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan podcast ini. Khususnya bagi mereka yang saat ini Tuhan sangat memerlukan kasih-Mu. Sangat dalam penderitaan. Dalam ketidakberdayaan. Kiranya Tuhan jamah hati mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau ada bagi mereka selalu. Bahwa mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Bahwa mereka dikasihi oleh-Mu.
Dan kiranya Engkau tuntun mereka. Kirimkan hamba-hamba Tuhan untuk mereka bisa belajar. Kirimkan benih-benih firman-Mu. Siapkan, bentuk hati mereka agar menjadi tanah yang subur. Sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Dan mereka bisa Engkau pakai seperti Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hidup mereka berdampak. Bisa jadi garam, bisa jadi terang bagi sesama. Dimulai dari keluarga mereka. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran-Mu Tuhan, yaitu kerajaan-Mu hadir di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Para sahabat menembus waktu, kita sudah dengar kesaksian hidup dari Pak Ferry yang luar biasa, hingga akhirnya Tuhan panggil untuk menjadi hambanya, menjadi seorang gembala di gereja CMC. Yang kita dengarkan tadi, luar biasa perjalanan hidupnya, dan Tuhan tetap mengasihinya. Walaupun banyak hal yang Tuhan Pak Ferry lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi Pak Ferry. Luar biasa. Terima kasih Pak Ferry sekali lagi sudah hadir di podcast ini. Dan para penonton, saya Denny Widya CBC, pamit undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.